Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Pada hari ini saudara kita belajar akan firman daripada Tuhan. Bahwa kehidupan manusia ini saudara, ada yang menguasai. Ada yang ambil bagian di dalam kehidupan kita. Tetapi kerap kali kita ini tidak dapat menerima atau tidak dapat merasakan atau tidak dapat mengerti. Karena apa? Karena cara berpikir kita ini kerap kali kita kepengennya itu kelihatan gitu loh. Kalau kelihatan itu kan gampang. Maka dari itu sehingga kerap kali kita ini tidak bisa mempunyai percaya yang sungguh itu susah. Kalau kita perhatikan pengalaman Pak Herman coba saudara. Kira-kira saudara mau ngalami enggak? Hah? Enggak? Lah ya itu loh. Kalau saudara enggak mau ngalami itu berarti saudara itu batasi kuasa Allah apa enggak? Hah? Loh, saya tanya sekarang. Saudara kira itu Pak Herman mau ngalami enggak? Enggak mau toh? Tapi disuruh ngalami toh. Supaya apa? Menjadi saksi dan kemuliaan Tuhan. Lah kamu ini mau enggak jadi saksi dan kemuliaan Tuhan? Mau. Tapi caraku gitu toh. Ya itu. Jadi ngatur Tuhan toh. Lah ya itu kamu. Saudara tahu kita itu kerap kali itu ngatur Tuhan. Sehingga kita itu tidak melihat kemuliaan Tuhan. Loh, kalau dia sudah saksi loh, dia tadi berdiri sini itu tidak sia-sia loh saudara. Dia berkata apa? Mujizat Tuhan terjadi, dipukuli, ketrok, darahnya keluar semua. Tidak apa-apa. Loh, itu kan mujizat toh. Itu ada dokter Hami di sana itu. Ini darah keluar sini. Lah ya, ini kan teler toh harusnya toh. Paling tidak kan gegar otak toh. Nyatanya ya enggak gini kok, ya normal gini kok. Lah kok saudara tidak mau ngalami kenapa? Hah? Sakit? Oh, dia bilang tadi loh. Telinganya tadi dipasang tanda sih ini kok bandel-bandel sih anak-anak Tuhan ini. Loh, saudara tadi dengar enggak? Dia ngomong enggak? Sakit apa enggak? Lah kok saudara bilang takut sakit? Ini bandel ini loh. Saudara tahu, Yesus sudah berkata, apa saja yang menimpa kita sudah diukur, tidak akan melampaui kekuatanmu. Lah kok kamu takut? Ayo, berarti kamu lebih pintar sama Tuhan lah. Yang ngukur kamu atau Tuhan? Hah? Nah, ya kalau ngomongnya Tuhan. Nyatanya kamu bilang gak mau toh. Karena apa? Kamu ukur. Saudara tahu? Kalau engkau tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan percaya bahwa Allahmu itu Allah yang luar biasa. Makanya saya bolak-balik ngomong, alami. Jadi orang Kristen kalau tidak ngalami itu lu rugi kamu. Lah ngalami apa? Ya apa saja. Ngalami itu apa saja. Alami benar-benar supaya kamu tahu bahwa hidupmu, langkahmu ditetapkan oleh Allah. Dan luar biasa hidup bersama dengan Allah itu. Saudara jadi tidak pernah takut. Loh, saya yakin. Coba. Kalau kira-kira kayak Pak Herman ini dia sudah ngalami gitu. Kira-kira sekarang dia kalau jual mobil curiga enggak? Hah? Kira-kira kalau saudara sudah sudah dengar kesaksian ini, nanti kalau saudara jual mobil curiga enggak? Hah? Loh, kalau curiga itu dosa enggak? Lah kok kamu lakukan? Hati-hati itu enggak dosa, curiga itu dosa. Hati-hati itu enggak dosa. Jadi kalau kamu sudah dengar kesaksian gini, kalau jual mobil ya hati-hati. Tapi tidak curiga. Lalu semua orang, loh nanti jangan-jangan dipaku dia dulu. Oh,
Saudara berdoa kepada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Saudara berdoa. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang memimpin aku dalam seluruh kebenaran. Selesai. Dan yakin Tuhan akan tuntun dan peliharakan. Dia berkarunia lidah aja. Pencolengnya itu ketakutan. No. Saudara tahu, karunia lidah itu luar biasa. Tapi saudara sendiri tidak mau. Kenapa? Dianggap orang gila. Iya toh? Mau ngomong nggak ngerti. Tanyai, karunia lidah. Ngomong apa? Nggak tahu. Nah, pokoknya orang gila. Ya itu orang Kristen. Saudara takut. Saudara tahu? Kehidupan kekristenan ini harus kita benar-benar alami. Tidak ada sesuatu yang kebetulan bagi orang Kristen. Itu tidak ada. Tetapi orang Kristen selalu kalau ngomong selalu bilang apa? Kok pas ya? Kebetulan. Loh. Coba tadi dia tidak nyelip-nyelip. Wah, padahal menurut perhitungan orang yang nyelip-nyelip ini naik mobilnya itu gitu. Itu nantang bahaya enggak? Hah? Ngebut itu nantang bahaya enggak? Hah? Alkitabiah apa enggak? Ngawur bilang. Karena kamu itu enggak pernah baca Alkitab, makanya kamu bilang saya kan di lawan di Solo. Saya saksi, saya bilang, saya kalau ngendarai mobil, saya kalau mau ngebut, saya lapor Tuhan. Tuhan, ini aku kepengen nyoba mobil saya mau ngebut, boleh enggak? Lalu Tuhan bilang, ngebuten. Ngebut saya. Lalu di Solo itu ada seorang dokter. Dokter itu bilang gini, Yusa khotbah saenake. Saya bilang, kenapa? Mana ada Alkitabiah ngebut? Wah, saya jadi tanya juga. Tuhan, ngebut Tuhan ada enggak di Alkitab? Tuhan bilang, ada. Lalu saya bilang, kamu bilang tidak Alkitabiah? Saya bilang, Alkitabiah. Nah, mana ada? Baca Alkitab. Elia itu orang tua, ngebut. Nah, saya bilang. Lalu dia bilang, mana ayatnya? Wah, saya bukain. Saudara tahu? Saudara sudah pernah baca belum? Loh. Tapi kalau saya kasih tahu, jangan nanti lalu anak-anak muda terutama. Lalu jangan bilang gini loh. Oh, Pak Yusa yang ngebut, tapi yang ngebut Alkitabiah kok loh. Jangan ngawur loh ya, jangan ngawur. Saya enggak ngajari kamu ngebut, ngerti enggak? Tetapi segala perkara itu Alkitab itu ada, luar biasa saudara Alkitab ini. Kalau saudara perhatikan, semua yang saya lakukan itu Alkitabiah. Dan kalau saya mau lakukan segala sesuatu, bertanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata, ngebut, boleh. Saya kebut mobil saya sampai habis gas. Saya kalau ngebut. Tapi kalau Tuhan bilang tidak boleh, jangan. Jadi jangan coba-coba lalu bilang, Pak Yusak boleh, aku boleh. Salah weh, jangan niru-niru, keblosok kamu nanti. Sebabnya apa? Kamu harus peka terhadap pimpinan Roh Allah Kudus. Jangan sembarangan. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Kalau kamu mau lihat, saya tunjukkan ayatnya. Ini hanya sekedar Alkitabiah, bukan ngomong doang ya. Supaya saudara itu tahu bahwa di dalam Allah itu luar biasa. Allah itu istimewa sekali. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ini sekedar tambahan saja supaya saudara tahu bahwa Alkitab itu luar biasa. Sampai ngantuk, sampai ngebut, sampai apa ada komplit ini. Wah. Makanya itu seneng. Alkitab itu luar biasa sekali. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 45 dan 46. Perhatikan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Jezreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia.
ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Israel. Ahab ini raja naik kuda, naik kereta kuda dari gunung loh ini, di Gunung Karmel. Dia cepat turunnya. Lah ya toh, karena takut hujanan toh. Elia orang tua ini ngikat pinggangnya, kuasa Allah ada. Dia lari dari atas gunung, bayangin. Lari terus mendahului Ahab datang ke Israel. Cepat mana? Kalau kita berkata cepat sama Elia, ngebut enggak? Mana ada orang tua lari dari atas gunung lebih cepat Elia daripada kuda, tidak ngebut, enggak gelundung dia. Loh, Alkitabiah kalau saya berkata, saudara tahu, luar biasa Allah itu. Sebabnya apa? Saya ditantang sama dokter itu. Mana ada Alkitab suruh ngebut? Saya lalu langsung ngomong sama Tuhan. Tuhan ada enggak? Tuhan bilang, ada. Saya bilang, ada. Di mana? Nah, di mana Tuhan? Ilya pada waktu di gunung. Oh ya benar. Waktu saya buka dia cuma gini. Iya. Kok ada ya? Lah ya, saya bilang. Saudara tahu Allah itu tidak pernah mempermalukan hambanya. Dan dia selalu menjadi pembela. Asal kamu tulus dan hatimu jujur di hadapan Allah. Maka dari itu hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Pada malam hari ini kita lihat bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menurut firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, boleh ada kesulitan, boleh ada malapetaka, tetapi dia dapat mengatasi segala perkara karena Yesus itu luar biasa. Saudara tahu. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat pertama, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Saudara, sampai di sini. Kalau kita perhatikan, saudara, Elisa memberitahukan tentang hal apa yang akan terjadi kepada perempuan itu mengenai kelaparan yang akan terjadi di tanah Israel. Mengapa Israel terjadi kelaparan yang dilakukan oleh Tuhan itu? Dikatakan oleh Tuhan itu? Disebabkan bangsa Israel telah meninggalkan Allahnya. Padahal tanah Israel dikatakan oleh Tuhan menjadi tanahnya subur, penuh kelimpahan susu dan madu. Tetapi mengapa Elisa diberitahu oleh Tuhan bahwa akan terjadi kelaparan 7 tahun lamanya, tidak 1-2 tahun, 7 tahun. Maka dari itu saudara, kita kalau mau belajar firman Tuhan, saudara akan tahu. Setiap perbuatan manusia mendatangkan hukuman dan berkat, tergantung daripada engkau dan saya. Kita kerap kali terbius oleh kata-kata di dalam firman Tuhan. Perhatikan kata-kata saya. Kita kerap kali terbius oleh kata-kata di dalam firman Tuhan, bahwa Allah itu kasih, penuh pengampun, panjang sabar,
Sehingga kita kerap kali seenaknya berbuat dosa. Setan pun menggunakan isi Alkitab untuk menyerang saudara-saudara. Jangan saudara kira setan itu tidak menggunakan isi Alkitab. Isi Alkitab dipakai setan untuk menyerang saudara. Supaya kehidupan kekristenan saudara menjadi ragu-ragu. Dan saudara terbius oleh kata-kata firman Tuhan. Dan saudara tidak bijaksana lagi. Maka dari itu saya katakan, kalau membaca Alkitab jangan dipetikin. Baca seluruh isi Alkitab supaya engkau tahu konteksnya satu kepada yang lain. Ada ayat yang menunjang, ada ayat yang mengancam, ada ayat yang memberkati, ada ayat yang memberikan hukuman. Supaya saudara bijaksana. Tetapi orang Kristen yang diharapkan itu selalu apa? Berkat, selalu yang baik, yang tidak baik itu lo tidak mau. Ini loh. Sehingga orang Kristen tidak dibekali oleh ayat-ayat yang menjagai mereka supaya jangan jatuh ke dalam satu pencobaan. Saudara perhatikan, Elisa ini seorang hamba Allah, nabi Allah. Dia diberitahu oleh Tuhan apa yang akan terjadi. Padahal di dalam perjanjian baru, Alkitab berkata apa? Roh Kudus, roh kebenaran itu akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan terjadi. Saudara tahu. Zaman ini adalah zaman anugerah. Kedudukan saudara dan saya sama dengan kedudukannya Nabi Elisa pada zaman dahulu. Sebab pada zaman dahulu yang diurapi, yang diberikan Roh Kudus hanya nabi. Tetapi zaman sekarang Roh Kudus diberikan siapa? Semuanya, termasuk saudara dan saya. Jadi jangan mengatakan bahwa kedudukan kita ini kalah sama Nabi Elisa. Sama. Dan saya jamin karena itu firman Tuhan yang berkata, Roh Kudus akan yang diberikan kepada kamu akan memberitakan kepadamu apa yang akan terjadi. Saudara, kita tidak perlu takut menghadapi segala perkara. Yang penting kita itu belajar mengenal dan peka akan suara Dia. Cara Dia bertindak. Kita kerap kali selalu berdoanya bagaimana? Tuhan, buat aku supaya dapat mengerti, mendengar. Doanya gini loh, dirubah. Tuhan, buat aku mengerti kehendak-Mu. Yang penting tuh ngerti. Caranya kamu ngomong dengan cara bagaimana masa bodoh. Yang penting aku ngerti. Betul tak? Itu yang penting. Tapi saudara kepengennya apa? Bok suara gitu sih. Loh. Suaranya pun kalau kamu tidak kenal, tidak pernah kenal, ya bingung nanti. Apa ya dek Tuhan? Tidak. Jadi tidak bakal saudara ngerti. Untuk mengenal Dia, baca Alkitab. Saya jamin Tuhan nanti akan mengatur hidupmu. Langkah-langkahmu diatur Dia menuju kepada kebenaran. Makanya saya bilang sarjana-sarjana ini memang untuk brainwashing itu susah. Karena apa? Sudah karatan. Cara berpikirnya itu sudah textbook. Makanya saya kalau ketemu dokter, ketemu orang bilang, belajar. Bagaimana caranya? Hadapi masalahmu, lalu berdoa dalam hati, lakukan saja. Jangan dengar tarik-cari mana-mana. Berdoa, katakan, Tuhan, apa yang saya harus berbuat? Engkau tolong, pimpin dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan. Apa saja yang kamu lakukan, itu bukan kamu, Tuhan. Dan kamu akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara tahu, itu luar biasa Allah itu. Ini saya barusan alami ini loh saudara. Di Jakarta ini. Di tempat Pak Stefanus itu ada orang yang tidak bisa ngomong karena kena stroke gitu loh. Kena tekanan darah tinggi kemudian lumpuh. Ini lumpuh, tidak bisa ngomong. Pada waktu dia minta didoakan, saya tidak pernah berdoa sendiri dengan pikiran saya bahwa saya harus doakan ini. Kira-kira kalau saudara minta didoakan biasanya minta apa? Sembuh dah. Langsung supaya pendetanya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus sembuh gitu dah. Kepengennya kan gitu dah.
Justru saya itu tidak mau gitu. Kenapa? Sebab kalau saya setiap berdoa orang saya tumpangi tangan sembuh, kira-kira orang itu bakal cari saya apa cari Yesus? Cari Yusak toh? Yusaknya jadi dukun, ngerti enggak? Lalu kalau Yusaknya ini dicari orang, wah disembayang ke Yusak, wah disembayang ke Yusak. Lalu kira-kira Tuhan bakal cemburu enggak? Kalau cemburu saya yang digantung atau kamu? Yusaknya digantung, tahu enggak? Dan Yusak jadi calo surga. Bawa orang ke surga, Yusak tidak masuk surga. Saudara tahu? Untungnya saya itu sudah diajari Tuhan, saya tak pernah mau. Lalu ibu ini datang, dia bilang, lah, tidak bisa ngomong, tidak dengar atau saya. Nah, saudaranya bilang, Pak Yusak minta didoain. Oh, kenapa? Ngomong, lumpuh, pita suaranya. Lalu saya di dalam hati saya selalu begini, Tuhan Yesus, ini minta doanya bisa aku doa apa? Tidak tahu ini, suruh apa? Suruh apa? Ya, sudah gitu ya sudah, lalu jangan suruh apa terus pasang telinga, diem, tidak usah. Saya sudah berdoa gitu ya sudah saya tumpangkan tangan. Apa? Keluar sendiri. Tuhan, apa yang saya harus lakukan untuk orang ini? Dalam nama Tuhan Yesus. Bangun pagi. Jam 5, bangun pagi, sembahyang, ngomong sama Tuhan sendewek. Udah, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hah? Cuma gitu toh? Ya, bisa pulang, sobrok. Apa terjadi, saudara tahu? Dia tekuni setiap hari, jam 5 bangun, ngomong. Meskipun tidak keluar suara, nih ngomong. Kemarin dulu ketemu saya, bilang apa? Pak Yusak. Kaget, ha? Apa? Ngerti omongan saya jelas enggak? Jelas. Sekarang saya sudah bisa bicara. Kapan? Tiap pagi bangun ngomong tuh sama Tuhan. Siapa yang ngomong? Lu Pak Yusak. Saudara tahu? Saya sendiri enggak tahu. Ngerti? Yang menyebabkan segala perkara itu terjadi adalah siapa? Tuhan. Dan engkau menjadi pelaku firman. Jangan bergantung kepada manusia. Meskipun manusia itu hamba Tuhan. Bergantung kepada tiap-tiap firman Tuhan lakukan. Kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Bayangin saudara. Yang satu di Grogol. Mak tua. Mak tua. Dia lalu saya ini enggak tahu dia. Oh, Pak Yusak kok di sini? Dia bilang gitu. Iya, mau khotbah. Wah, betulan. Kenapa? Saya mau saksi. Saksi apa? Kanker saya copot, sembuh. Hah? Kapan? Lu itu yang didoakan di Matraman itu loh. Mak, jangan bilang didoakan Yusak ya, saya bilang. Lu yang doa kamu. Saya bilang apa? Saya tidak berdoa untuk kamu. Tetapi saya mengarahkan bagaimana caranya kamu harus berdoa. Oh iya, betul. Nah, jadi yang berdoa siapa? Kamu sendiri. Yang dapat mujizat siapa? Kamu sendiri. Yang melakukan siapa? Yesus. Yusak itu tidak doa buat kamu. Sebabnya apa? Saya ceritain. Ini maknya sendiri yang ngomong. Pada waktu saya selesai khotbah, si mak ini nungguin saya sama cucunya perempuan. Di depan WC. Karena saya itu ganti baju di depan kamar mandi, di WC. WC-nya kan laki sendiri, perempuan sendiri. Ini di depan WC laki. Saya nggak keluarin kan kaget tuh. Hah? Kok ada perempuan nongkrong dong ini tidak salah kamar ini aku bilang gitu. Lalu saya bilang ada apa? Loh, sana WC-nya. Loh, wong minta didoain kok om nih. Kenapa? Mak kena kanker. Kanker apa? Di mulut. Dan sudah diperiksakan di sumber waras, di biopsi dan dikatakan kanker ganas. Kemudian dikirim ke Pertamina, di Bestral 10 kali, tidak sembuh. Kemudian setelah itu dokter berkata diinfus
dengan obat kanker 15 kali. Dia bilang, berapa biayanya? Juta-jutaan. Lalu dia bilang, keluarganya bilang, sudah toh mak, daripada menderita lebih baik. Tapi diinfus sekali, saudara tahu, tumpah-tumpah, mual segala macam sengsara. Akhirnya mak bilang apa? Lebih baik mati daripada diginiin. Jadi mak ini frustrasi. Walau diinfus 2 kali, 3 kali sudah dia bilang, sudah berhenti, mati saja. Terus akhirnya habis itu tidak mau datang lagi. Karena maknya ini tahu bahwa dia frustrasi. Cucu ini kasihan, cucu perempuan. Mak, yuk turut kebaktian yuk mak. Wong timbang di rumah ngapain sih mak? Ya yuk. Dia orang Kristen puluhan tahun. Lalu dia turut kebaktian. Setelah turut kebaktian, nungguin saya di depan WC itu. Terus dia bilang begitu, saya ngomong apa? Yang di dunia di arep-arep sama mak itu apa toh? Saya bilang, enggak ada. Nah, karena orang frustrasi tak tanyai gitu ya, langsung bilang, enggak ada. Oh, sudah bosan. Udah, nah, beneran nih, cocok ini. Lalu saya berdoa, Tuhan, ini ngadepin orang kanker ini apa yang dilakukan dokternya? Tidak bisa apa-apa, aku bisa apa? Aku ya tidak bisa apa-apa. Tuhan, tuntun Roh Kudus apa yang saya harus omong. Selesai. Saya bilang, mak, jadi sudah bosan hidup ya mak? Sudah. Nah, cocok mak. Kalau sudah bosan hidup, jadi kalau siap-siap mati, untung ya mak ya. Ya beneran. Nah, cocok mak, setuju. Malam ini sembayang ya mak. Ya, bagaimana? Gini, saya tumangi tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan apa yang lakukan? Malam ini kamu sembayang begini. Tuhan Yesus, aku ini kena kanker. Segala penderitaanku sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dan mulai malam ini, aku minta kebebasan. Tapi jujur loh mak, jadi kalau bebasnya mati ya enggak apa-apa ya mak ya. Enggak apa-apa, beneran. Oke, terima kasih. Ngomong ya mak, ngomong mak ya. Terus ngomong ya mak, mulai sekarang ini diapalin. Oh ya, sebayangnya jadi gitu ya. Tuhan Yesus, penderitaanku sudah Engkau tanggung. Aku minta kebebasan malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diapalin, ngomong terus. Saudara tahu, saya sudah tak tinggal pulang. Saya tidak berdoa dia sembuh. Saya tidak berdoa untuk apa-apa. Saya cuma ngarahkan. Betul tidak? Dan apa terjadi? Hanya semalam, saudara. Besok pagi-pagi dia bangun. Loh, kankerku kok kering? Lalu dia ngaca. Oh, kering. Lalu dia bilang sama cucunya, kering. Mama, periksa dokter. Kalau belum diagnosis sama dokter belum sip. Ya, besok. Janjian pergi ke dokternya kembali, mau mikirnya memeriksakan, mau sekalian diinfus. Saudara diperiksa. Oh kering, wah mak bebas ngelotok. Dan bebas, dan hari itu dia lepas daripada penderitaan. Dokternya bilang apa? Dokternya bilang apa? Mak, hari ini engkau bebas. Maknya bilang apa? Memang aku sudah bebas. Puji Tuhan. Sampai dokternya melongok. Hah? Kenapa mak kok puji Tuhan? Tadi malam mulai bebas saya. Kenapa? Sembayang. Suruh sembayang gini. Aku malam ini bebas. Sudah ditanggung Tuhan Yesus. Yesus mak, ya. Bisa bebas. Nyata. Bebas loh. Bebas. Saudara tahu? Kira-kira imanmu sama mak itu besar mana? Engkau berani? Tidak berani toh? Kenapa? Karena kamu merasa masih senang di dunia. Itu masalahnya. Makanya tidak mengalami mujizat. Tapi kalau kamu sudah berani mati seperti mak itu, karena kekristenan itu adalah kematian, kemudian timbul kebangkitan. Hidup kekristenan, saudara tahu? Rasul Paulus berkata apa? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Lah, saudara, hidupmu siapa? Aku, masih kamu sendiri.
Hidupku masih aku, Yesus yang nurut aku. Itu hidupmu, makanya tidak melihat mujizat. Hidup kekristenan harus berani menyangkal diri, mematikan keakuan kita, dan Yesus bangkit di dalam hidup kita. Itu kekristenan. Dan perempuan ini, saudara perhatikan, perempuan Sunem ini dikatakan oleh Elisa, akan ada kelaparan di negeri ini 7 tahun. Padahal kalau saudara baca, perempuan Sunem ini adalah orang perempuan yang kaya raya. Pada waktu menghadapi kelaparan, dia menurut akan kata-kata daripada Elisa. Di dalam Alkitab ini kata-katanya siapa? Firman Tuhan ini di dalam perjanjian baru itu kata-katanya siapa? Yesus pribadi. Saudara lebih percaya kata-kata Yesus atau lebih percaya kata-kata Elisa? Saudara, kalau perempuan Sunem ini diberitahu oleh Nabi Elisa, dia melakukan, dia tinggalkan ladangnya, tinggalkan sawahnya, tinggalkan kekayaannya, dia bawa berangkat pergi ke negeri Filistin untuk menumpang di sana 7 tahun. Dan pada waktu dia kembali, apa terjadi? Ladangnya diambil orang. Maka di sini dikatakan dia mengadukan tentang hal sawah ladangnya kepada raja. Kira-kira bagaimana proses ini terjadi, saudara? Kalau dia sudah 7 tahun kemudian dia pulang, dia mendapati sawahnya, rumahnya, tanahnya diambil orang, dikerjain orang. Kira-kira setan ndak mulai bisik-bisik sama saudara? Katanya nurut Tuhan, pergi ke negeri Filistin. Balik-balik kok tanah ladangnya dirampas orang. Loh, betul ndak? Tetapi apa yang terjadi? Di dalam perjalanan perempuan ini sedang menghadap kepada raja untuk minta kembali tanah dan sawahnya. Apa yang terjadi? Allah sudah merencanakan dan memperhitungkan tepat waktunya. Tidak kebetulan. Di dalam ayat yang keempat di sini dikatakan, raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Ini kebetulan atau rencana Allah? Hah? Saudara tahu? Kisah ini ditulis untuk apa? Untuk menegur saudara cara berpikirmu dulu. Engkau selalu hidup untuk besok lusa, selalu pakai konsep. Betul tak? Selalu nyadangkan ini. Ini konsep sarjana. Tahu enggak? Ini itu saudara, kekristenan itu saudara percaya enggak? Kamu ini hidup di dalam 2 dunia atau 1 dunia? Tak tanya ini sekarang kamu. Saudara ini jadi orang Kristen hidup di dalam 2 dunia atau 1? 2, tahu? Dunia daging dan dunia roh. Kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara harus sadar bahwa engkau hidup di dalam 2 dunia. Dunia daging dan dunia roh. Dan engkau harus belajar dunia roh. Karena ini yang akan kamu jalani nanti. Kalau engkau tidak belajar mulai sekarang, kau akan kecewa nanti. Kenapa? Banyak orang bilang begini. Selama di dunia ini loh Pak, nikmati sajalah Pak. Nggak usah suci-suci, sacukupe. Nanti kalau sudah masuk surga, nanti kita ngebut Pak. Supaya naik tingkat
kok enak. Di dalam dunia ini sementara. Di dalam dunia roh nanti kekal atau sementara? Apa yang diartikan kekal? Berarti demikian kamu masuk, ya sudah apa adanya kamu itu loh selamanya gitu. Ngerti enggak? Contohnya, seorang juara balapan lari. Dia ngotot. Baru ini ada PON. No? Ada atlet yang kurang cuma 2 meter jatuh loh. Saking kelelahan. Sampai ke finish dapat medali juga. Tapi berangkang loh. Sama guling-guling. Karena apa? Sudah habis napasnya. Saudara tahu? Kira-kira di dalam perlombaan ini kalau atlet itu ngotot sampai di finish. Terus dia mati kletak. Mati di finish. Kira-kira juaranya dia kekal apa enggak? Coba dipikir toh. Dia dapat nomor 1 juara, terus mati, plak di situ. Kira-kira dia dapat juaranya ini kekal enggak? Loh kok enggak, itu bagaimana sih? Oh sudah mati kok. Ya tetap toh dia enggak ada sing. Dia kan sudah mati, sudah dapat piala juara. Ya kekal, ya juara terus sampai apa wong sudah mati. Kecuali kalau tahun depan dia hidup lalu lari lagi kalah, juaranya copot. Lah ini sudah tidak bisa lari, tidak bisa apa-apa, sudah mati. Kekal enggak? Kekal, saudara tahu. Perubahan hidup di dalam dunia dengan surga itu begitu, saudara tahu. Alkitab berkata, pengetahuan akan berhenti. Berarti kalau saudara masuk surga, kelak. Pada waktu itu baru mencapai kira-kira belum punya rumah di surganya nanti. Ngemper. Karena belum kerja apa-apa buat Tuhan. Ngerti enggak? Jadi belum punya rumah. Atau bikin rumah, rumahnya belum jadi. Masuk, kelak. Terus kamu bilang, Tuhan rumahku kok belum jadi? Ya tak jadi ke di sini. Bisa enggak? Enggak. Ya enggak jadi terus lamanya. Saudara tahu? Jangan enak-enak we ya nanti. Justru di dalam dunia ini yang sementara bisa dirubah. Maka Alkitab berkata, berlomba. Di dalam dunia ini terjadi perlombaan. Kita harus mengejar supaya jadi juara. Tapi kalau nanti sudah di sana, semuanya sudah kekal. Tapi saudara maunya apa? Nanti sudah di sana. Saya sudah tahu, saya bilang saya tidak mau. Di sana nanti kalau aku sudah semeja dan duduk bersama dengan Yesus, selamanya aku semeja duduk sama Yesus. Kamu ngemper, halo. Nah, jadi kamu nanti tidak bisa nyalain saya. Kenapa Pak Yusak dulu tidak mengingatkan? Sudah diperingatkan, tapi tidak mau. Salahmu sendiri. Nah. Saudara tahu, hidup kekristenan ini perlombaan, saudara. Jangan main-main. Maka dari itu kalau perempuan Sunam ini, dia mau menurut karena Elisa berkata. Dan pada waktu dia kembali menghadapkan satu kenyataan. Rumahnya diambil orang, ladangnya diambil orang. Apakah dia kecewa? Dia tidak peduli. Mengapa? Dia sudah mengalami setiap perkataan abdi Allah ini. Luar biasa. Saudara yakin enggak kalau firman Tuhan itu ya dan amin? Kalau yakin kenapa kamu tidak lakukan dan tidak alami? Perempuan Sunam ini, dia tidak ribut sama Elisa. Dia tidak menuntut sama Elisa. Dia pergi kepada penguasa. Dia menghadap kepada raja. Mengadukan tentang rumahnya dan ladangnya. Dan dia apakah dia perlu pembela? Allah sudah sediakan pembela di depan raja. Gehazi yang pernah menjadi pelayannya Elisa, yang disuruh oleh Elisa membawa tongkat, yang disuruh oleh Elisa membangkitkan anaknya perempuan ini, dia sedang di situ. Padahal saudara tahu, Gehazi ini punya penyakit kusta.
Karena penyakitnya Naaman nempel sama dia. Orang pada zaman itu yang berpenyakit kusta harus dibuang di luar Israel. Tidak boleh kumpul menginjak rumah orang lain. Dia harus hidup di goa-goa. Sebab apa? Najis. Tapi saudara perhatikan. Elisa yang seluruh tubuhnya penyakit kusta. Dipanggil raja masuk istana. Itu enggak masuk akal toh. Saudara tahu? Orang najis. Kasku semuanya putih. Kustanen. Harus dilempar di goa-goa, tidak boleh ketemu orang. Kalau ketemu orang, jarak 10 meter, harus berteriak, najis, najis. Supaya orang itu tidak boleh dekat dia. Ini malah dipanggil raja, disuruh di depan raja, ngomong. Masuk akal enggak? Enggak. Sebab apa? Sebab Allah tahu. Perempuan Sunam ini harus dibela. Dan Allah mendatangkan Elisa. Yang tidak mungkin bagi manusia. Mungkin bagi Allah. Saudara tahu? Jangan membatasi kuasa Allah. Kalau engkau menderita segala perkara, jangan katakan. Lalu mengatakan ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Allah mungkin melakukan di dalam kamu. Tergantung iman percayamu sendiri. Saudara tahu? Hidup kekristenan ini luar biasa, saudara. Kita harus kerjasama dengan Allah. Nyatakan bahwa setiap firman Allah mesti ya dan amin. Dan kita yang menjadi pelaku-pelaku firman. Perempuan ini cuma menghadap. Dia berkata, Tuhan, rumahku, ladangku sekarang diambil. Orang selama 7 tahun aku ada di luar kota. Raja bilang apa? Kembalikan semuanya dan hasilnya. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-6. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Kira-kira yang ditinggalkan 7 tahun ini kosong atau malah menghasilkan, saudara? Menghasilkan, luar biasa Allahku. Kalau saudara menjadi pelaku-pelaku firman, jangan memikirkan nanti kalau omahku saya tinggal, nanti bakal dicuri orang. Loh, ayo terus terang ini pikiran-pikiran kamu ini kalau kamu mau ninggalin rumah, mau weekend atau keluar kota, pikiran enggak omahmu? Hah? Ayo jujur. Siapa ya yang nunggu rumah? Nanti kalau ini, nanti kalau ini, nanti kalau ini, nanti kalau ini. Kalau kamu pikiranmu kalau bakal kejadian. Karena apa? Karena itu kamu khawatir. Dan itu yang menjadi iman percayamu, saudara. Saya kalau pergi keluar kota, keluar negeri, kamar-kamar saya tidak pernah saya kunci. Ya sudah, sama pembantu. Tidak urusan, saya bilang. Tidak urusan. Karena apa? Itu urusannya Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kau sudah kehendaki aku pergi. Aku pergi. Dalam nama Tuhan Yesus kirim malaikat jaga. Selesai. Nah ya, mau apa? Ada urusan. Saudara tahu saya pernah di Ungaran. Jam 2 dibangunin Tuhan. Tuhan bilang bangun. Sembayang Tuhan bilang itu. Saya bisa melihat. Rumah saya di Bandung. Gentengnya dibuka orang. Loh. Gentengnya kok dibukai orang sih Tuhan? Iya, karena mau mencuri. Oh, kurang ajar kamu. Lalu saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, saya di Ungaran loh, di Semarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pencuri. Dalam nama Tuhan Yesus, minggat. Kurang ajar kamu mau mencuri rumah saya ya. Pergi. Saya amin, pergi. Saya tenang aja. Setelah seminggu saya pulang. Saya bilang sama anak-anak saya. Den, saya bilang, anak saya yang paling gede. Kamarmu hujan bocor enggak, Den? Saya bilang. Iya, Pak. Bocor. Bocornya enggak tanggung-tanggung. Wah, jeblok. Wah, gentengnya pecah ini. Saya bilang apa? Den, kenapa kamu enggak peka? Kenapa, Pak? Pada tanggal segini hari ini, gentengmu itu dibuka orang.
Loh, Bapak kok tahu? Bapak di Ungaran dibangunin Tuhan jam 2. Gentengnya dibuka orang. Masa? Ayo sekarang kita naik ke atas, kita lihat pecah atau dibuka. Naik ke atas saya bilang, "Loh, Den, dibuka. Berapa genteng ini?" "Oh, kurang ajar ya, pantesan bocor kamarku." Saudara tahu? Tidak ada sesuatu yang boleh terjadi kalau kita beres dengan Tuhan. Tidak usah khawatir. Di dalam segala perkara, lakukan firman Tuhan. Dan kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Lakukan, jangan terlalu banyak pakai akal ini, konsep-konsepmu ini lo tinggalin. Kamu lebih percaya dengan pimpinan Roh Kudus. Apapun yang akan terjadi dalam hidupmu diberitahukan kepadamu. Belajar. Jangan terlalu khawatir, takut, bingung, ragu. Allah sanggup lakukan segala perkara. Saudara tahu? Perempuan ini dia pulang, dia mendapatkan segala-galanya. Karena apa? Karena Allah yang menjadi pembelanya. Dia tidak usah menuntut orang itu. Wah, raja itu orang jahat. Saya diginiin, ini dirampas, ini dirampas. Enggak. Malah disuruh cerita apa? Pengalamannya mujizat Tuhan. Anakmu mati bisa sembuh, bisa bangkit. Iya, siapa? Elisa. Saudara tahu hadiahnya apa? Kembalikan semua hasil rumah dan ladangnya. Allah menjadi pembela saudara. Di dalam situasi yang kondisi yang apapun, Pak Herman dia bilang tadi apa? Waduh, orang mau merampok, membunuh kok dihukum cuma berapa? 8 bulan. Anda minta berapa tahun toh? Bukankah Tuhan berkata ampuni musuhmu? Kalau dia sudah mau bertobat, yang penting kan mobilmu sama suratmu balik toh. Nah, ya sudah. Lalu kedua, ketiga, yang penting kan kamu normal toh. Ya sudah. Oh enggak ada Bekasi enggak Pak? Enggak ada toh, ya sudah. Yang penting kan kemuliaan Allah dinyatakan, betul enggak? Saudara tahu. Saya itu terus terang waktu dulu mau dibunuh pun sampai sekarang saya enggak pernah nuntut. Dia sudah dipukulin, saya sudah divonis. Ditanya, Pak Cipto, ya, betul ini Pak Cipto? Ya. Mau mati di mana Pak? Loh, sekarang iya. Mau mati di mana Pak? Di rumah, di kali, atau di lapangan? Bayangin, 4 pemuda bawa mau mati pakai pistol, ini ditunjukin saya. Mau mati pakai pistol, pakai pisau, atau pakai palu, kurang ajar enggak? Istri saya sedang ngandung 7 bulan, anak pertama. Jam 11 malam diketok. Langsung saya buka ini, pemudanya itu tenang, enggak tergesa-gesa. Pak Cipto? Iya. Pak Cipto sendiri? Iya. Pak, kami ditugaskan untuk membunuh Bapak malam ini. Bayangin saudara, enaknya ngomong, mau bunuh orang kok kayak menyembelih ayam. Cuma ngomong gitu, kami ditugaskan Pak untuk membunuh Bapak malam ini. Mau mati pakai apa Pak? Kurang ajar enggak? Ditunjukin lagi pistol, pisau, partil. Saya bilang, oh ya, saya juga jadi tenang. Saya bilang, oh ya. Oh silahkan masuk, gantian tak kesuruh masuk. Loh, jangan dikira kalau saya lalu, enggak. Istri saya sudah pesen. Bilang apa? Yang, kalau mati bareng loh yang ya. Ya jangan khawatir. Mati sama-sama, enak. Alkitab berkata mati untung, hidup untuk Yesus. Selesai. Saya suruh duduk. Silahkan duduk. Saudara tahu kenapa saudara suruh bunuh saya? Enggak tahu Pak. Kami ini cuma dikasih tugas. Pokoknya malam ini Pak Cipto harus dikirim. Mati. Selesai. Saudara tahu? Enggak ada hukum. Itu G30S. Enggak ada hukum. Pantesan siangnya itu saya itu heran. Rumah saya itu pintunya di palang pantek 3 kali. Dikasih keras gitu 3 kali.
Saya bilang, siapa sih yang jahil gini nih? Pintu rumah kok dikrek. Lalu sorenya itu intel datang bilang, Pak Cipto, malam ini tanda ini Anda harus dimusnahkan. Hah? Saya? Ya. Pindah Pak. Kalau enggak nanti malam habis. Saya bilang, mati hidup ditandem tangan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil jiwaku tanpa Allah kehendaki. Pak, iman ya iman Pak. Zamannya ndak iman-imanan. Orang Kristen loh polisi nih. Ini kalau kadang-kadang kalau polisinya ada itu saya di Salatiga ketemu sama temannya polisi itu. Saya bilang, polisi Kristen, saya bilang, saya tidak akan pergi. Dan engkau buktikan Allahku, Allah yang luar biasa. Tidak ada yang dapat mengambil saya tanpa Yesus. Jam 11 tepat diketok. Saya buka, Pak Cipto, ya, mau mati di mana Pak? Nah, itu lalu saya ceritakan. Saudara tahu mengapa harus membunuh saya? Tidak tahu Pak. Katakan pada ketuamu. Engkau disuruh membunuh saya karena ketuamu menyulik seorang gadis. Dan gadis itu saya selamatkan. Dan setelah diperkosa sama dia, dicemari oleh dia. Dan saya bawa pulang kepada orang tuanya yang sudah berumur 70 tahun. Karena gadis itu, kamu harus bunuh saya. Kamu punya Tuhan, saya punya Tuhan. Satu saat kamu harus menghadap pengadilan. Dan engkau masuk neraka, aku masuk surga. Saya bilang, sekarang lakukan. Pilih yang mana? Nangis. Pemuda loh saudara, nangis. Dia bilang, betul Pak. Bawa sini ketuamu. Suruh menghadapi saya kalau berani. Jangan jadi pengecut, menyuruh orang membunuh orang. Baik Pak, saya akan kembali. Saya akan tanya. Kalau ini betul, ketuaku yang saya harus hajar. Bukan Bapak. Kenapa? Saya bilang, adikku sendiri diperkosa orang. Saya sedang cari pemerkosanya. Saya mau bunuh dia. Sekarang Bapak nyelamatkan seorang gadis. Saya suruh bunuh Bapak. Tidak bakal Pak. Bayangin saudara. Pulang. Saya tutup pintu. Pulang dia. Saya tidur sama istri saya. Istri saya bilang, piang. Tidak sido. Tidak jadi. Tidur saja. Tidur saya. Saudara tahu intelnya jam 12 datang. Jam 12 ketok lagi. Tak pikir orang itu datang lagi. Tak buka. Polisi nih. Dia bilang gini. Belum datang. Sudah. Lah kok tidak mati? Allahku sanggup lakukan segala perkara. Tidak mungkin. Cek. Kalau tidak percaya. Orang Kristen. Teori saya bilang. Terus akhirnya dicek, dia bilang, iya betul. Tadi malam ketuanya dihajar sampai mau mampus. Saudara tahu? Dan saya dilindungi Tuhan. Karena apa? Orang yang berharap kepada dia tidak akan dikecewakan. Dan dia pembela saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa.